Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Sesuai judul, di video kali ini kita bakal melakukan tes sensor ya untuk Mibro GS Explorer. Di video review, karena saya belum tahu harganya berapa, itu saya udah muji-muji banget ya, karena Mibro di sini bener-bener serius ya, cakep banget fitur-fiturnya. Dan sekarang pada saat video ini dibuat, harganya udah muncul tuh. Ternyata cuma 1.500.000-an atau 1.600.000 lah, segitulah antara itu. Ini cakep banget ya, Mibro naikin harganya nggak terlalu ekstrim, tapi dengan peningkatan fitur-fitur yang sangat-sangat bagus. Nah, tapi gimana dengan kualitas sensor GPS-nya dan juga laporan olahraganya yang katanya sekarang udah bisa share data ke Strava. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama seperti biasa ya, pengetesan seberapa cepat connect GPS-nya. Pengetesannya di sini di bawah pohon yang nggak terlalu lebat juga sih, dan kondisi langit bisa dilihat bareng-bareng di situ lumayan mendung. Udah mau turun hujan tapi matahari masih lumayan terik. Yuk, kita mulai bener-bener dari awal dan bisa dilihat di situ. Oke, kita geser dulu ke bawah. Kondisi HP tidak terkonek ya, nggak warna biru tuh bagian HP-nya. Jadi HP-nya jauh, nggak saya bawa. Kita shortcut langsung ke outdoor run. Oke, ada peringatan seperti itu. Offline update successful. Harusnya kalau udah kayak gitu bakal connect sih. Tapi secepat apa dan selama apa kita belum tahu. Karena sekarang puasa gitu ya, jadi agak sedikit gimana ya, untuk olahraga tuh maju mundur gitu. Wah, ternyata lumayan lama ya. Sampai saat ini GPS-nya masih mencari ya, belum terkoneksi. Belum lock juga. Oke, udah connect nih, udah warna biru ya. Seperti itu percobaan pertama. Sekarang kita coba kembalikan dulu dan kita mulai lagi dari awal. Apakah idle GPS-nya atau enggak? Oke, kita mulai lagi. Outdoor run. Percobaan kedua langsung ada successful dan ya idle ya untuk GPS-nya. Meskipun udah saya kembalikan ke watch face, ke halaman utama, dan saya tunggu beberapa detik, ternyata GPS-nya idle. Percobaan kedua langsung connect. Untuk UI, running, dan juga fitur-fiturnya udah kita bahas di video review kemarin. Bahkan termasuk Mibro GS Explorer ini ada fitur route back ya. Jadi ya untuk soal itu nggak bakal saya kasih pembahasan panjang lebar, tapi saya mention doang dia ada fitur route back. Oke, sekarang kita lihat data laporan olahraganya seperti apa. Masuk ke exercise record ya. Di sini ada keterangan 2,03 km outdoor run summary gitu ya. Dan ada waktu, kemudian pace, dan juga kalori yang terbakar, dan juga mini rute di situ. Kemudian di sini ada speed, best pace, speed, average pace. Geser lagi ke bawah ada kurvanya. Cakep nih untuk pace-nya ya. Kilometer tercepatnya di 744, sedangkan rata-ratanya di 10 ya. Selanjutnya di sini ada cadence ya, kemudian step dan juga stride length atau panjang langkah. Kemudian di sini ada kurva juga untuk cadence-nya. Kok heart rate-nya kayak dilewat gitu ya. Selanjutnya ada, wah ini lumayan lengkap juga ya laporan datanya. Ini agak mirip dengan yang ada di Garmin sih. Ya betul, di sini ada ground, kemudian vertikal, rasio dan segala macam. Cakep juga nih ya. Geser lagi ke bawah. Wah, bener nih. Malah heart rate disimpan paling bawah nih. Ya, di sini ada kurva heart rate-nya. Ada heart rate rata-rata, kemudian paling tinggi dan juga paling rendah. Kita geser lagi ke bawah, di sini ada elevation dan di bawahnya ada kurva untuk elevationnya. Training effect di sini 3,4 ya, warna kuning, kemudian anaerobiknya kosong. Kita geser lagi ke bawah, ada recovery time yang diperkirakan 24 jam atau sehari ya. Di sini laporan VO2 max-nya juga keluar. Oke. Itu ya data laporan olahraga menggunakan Mibro GS Explorer. Yang sangat menarik menurut saya di aplikasinya nih, karena udah lama ya. Jadi pas buka data laporan olahraga di aplikasi ini kok Mibro berubah banget ya. Oke, rekor olahraga di sini ya 2,03 km sore-sore, dan bisa dilihat di sini lebih lengkap dari terakhir saya pakai Mibro Fit ya.
Kita mulai dari paling atas dulu. Di sini ada icon pesawat ya, tentu ini buat share. Ya, share-nya simpel banget ya, cuma kayak gini doang. Jadi belum bisa share seperti ya custom pakai foto dan juga datanya gitu. Oke, kembali lagi ke bagian mapnya. Di sini kita ada opsi untuk animasi nih, jejak dinamis. Oke, ini kalau di Strava ya bayar. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk tampilan mapnya bisa dikasih lihat ya, tanahnya dan juga tidak. Kemudian di sini bisa diganti mode satelit dan juga mode biasa. Kemudian di bawah di sini kita bisa simpan ke perpustakaan rute atau bisa diambil file GPX-nya. Nice. Ini lengkap juga ya. Bisa gonta-ganti opsi tampilan di sini. Jadi masih ada menu di bagian petanya ini nih. Ini kan yang tadi ya. Kemudian ini untuk positioning lagi. Kemudian selanjutnya di sini ada, nah ini detak jantung ya, atau bisa juga diganti dengan ketinggian nih, elevation. Lengkap ya. Sedangkan ini untuk penanda per kilometernya ya. Oke, nice. Sangat-sangat peningkatan ya, improve. Selanjutnya di bagian laju, oke, pace by kilometer, kemudian grafik. Di sini ada grafik untuk heart rate-nya atau kurva heart rate, kemudian pace juga, irama, kemudian langkah, ketinggian, waktu kontak tanah. Nah, ini yang jarang saya temukan ya. Kemudian osilasi vertikal juga lengkap di sini. Dan terakhir ini detail atau summary ya, pakai angka yang sama ini sebenarnya yang ditampilkan di smartwatch-nya. Ya, seperti VO2 max di sini, osilasi dan segala macam, kemudian efek latihan dan juga recovery time yang dibutuhkan. Nah, ternyata data-data ini tuh otomatis share data ke Strava. Di sini bisa kamu lihat ya, untuk average heart rate-nya masuk. Ada keterangan di sini MiBroFit Sync Strava ya. Jadi gak ada keterangan gear-nya nih, belum ada. GS Explorer. Average pace, elevation, moving time, distance dan juga cadence. Kalori biasanya ada tapi di sini malah diganti dengan cadence ya. Oke, kita geser ke bawah laporan lainnya. Ya, di sini lengkap. Nice. Nah, antara data yang dicatat oleh Strava dan juga MiBroFit ada beberapa perubahan ya. Di MiBroFit tercatat untuk jarak 2,03 km, sedangkan di Strava 1,99 km. Jadi ada perbedaan antara 30 sampai 40 meter nih antara Strava dan juga MiBroFit. Kemudian average heart rate juga berbeda. Nah, bisa berbeda gini ya, dan lumayan jauh sih. Di MiBroFit 163 bpm, sedangkan di Strava jadi average-nya 158 bpm. Pace tidak ada perubahan berarti ya, 10 menit 22 detik dan 10 menit 23 detik. Nah, sekarang kita lihat gimana hasil record GPS-nya atau tracking dari GPS-nya ya. Untuk line yang warna orange itu MiBro GS Explorer, sedangkan warna biru itu Garmin Instinct E. Untuk catatan GPS dari masing-masing smartwatch ini juga lumayan beda sih. Jadi sama sih, ada perbedaan seperti yang tadi di Strava antara 30 sampai 40 meter. Padahal ya bisa dilihat di sini untuk rutenya atau titik start dan juga titik finish gak beda jauh ya, sama-sama aja di situ. Mungkin ada perbedaan karena untuk MiBro GS Explorer ini agak sedikit keluar jalan ya. Itu jadi kehitung lumayan yang jadi bikin perbedaan gitu. Jarak yang dihitung tuh jadi seolah lebih dekat ya karena ya keluar jalan tadi. Ya seperti di belokan ini, belokan pertama kedua itu lumayan keluar jalur. Itu untuk apa? Pas pulangnya ya atau jalur kembalinya. Kalau jalur berangkatnya sih aman-aman aja ya. Saya dari sisi kiri, apalagi di belokan yang lumayan curam seperti ini juga sama ya. Garmin juga keluar sih, tapi nggak separah MiBro GS Explorer. Kita coba lihat di jalur putar balik. Nah, di sini juga di jalur putar balik ternyata ada perbedaan ya. Garmin agak sedikit lebih jauh. Malah kalau di awal-awal putar balik di sini Garmin ngaco ke sebelah kanan loh. Ya. Tuh.
ngaco malah ke sebelah kanan, padahal jalur balik saya dari sebelah kiri. Ya kira-kira seperti itu ya untuk kualitas tracking GPS Mibro GS Explorer. Harganya 1,5 juta, sedangkan Garmin ini Instinct E 5 juta.